Halo anak-anak, ketemu lagi sama Ibu Indi. Kali ini Ibu Indi akan melanjutkan materi yang kemarin tentang teks laporan hasil observasi. Kalau kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang sampai dengan struktur teks laporan hasil observasi, kita ulas lagi ya. Ada 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Ya, itu ada 3. Itu kemarin kita bahas sudah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Kalian simak baik-baik ya. Oke, ciri bahasa berarti ya bahasa yang digunakan ketika kita membuat teks laporan hasil observasi. Itu namanya ciri bahasa teks laporan observasi. Apa sih ciri-cirinya kalau teks laporan observasi itu? Ciri bahasa yang pertama adalah karena laporan teks hasil observasi itu berdasarkan ilmu pengetahuan, maka di teks laporan hasil observasi itu menggunakan istilah-istilah bidang ilmu tertentu. Contohnya istilah biologi. Nah, kayak kemarin misalnya contohnya adalah ketika membuat laporan tentang metamorfosis. Metamorfosis itu kan istilah biologi. Metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, itu berarti kan kalau kalian mengamati ulat yang menjadi kupu-kupu, itu kan berarti bidang ilmu yang dibahas adalah ilmu biologi. Maka kata-kata yang digunakan dalam teks tersebut juga banyak menggunakan istilah-istilah biologi seperti abiotik. Nih di sini abiotik, kornea mata. Terus kalau yang kemarin kan tentang ulat menjadi kupu-kupu berarti tentang metamorfosis. Nah, kata metamorfosis itu merupakan istilah ilmu pengetahuan, yaitu cabang ilmu biologi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mengamati tentang lain halnya ketika kalian mengamati tentang tarian daerah misalnya. Nah, berarti banyak menggunakan istilah-istilah ilmu sosial. Nah, gitu, tergantung apa yang sedang dibahas atau tergantung apa yang sedang dilaporkan gitu. Paham ya? Yang kedua ada kata baku dan tidak baku. Apa itu kata baku dan kata tidak baku? Kata baku itu kata yang biasanya digunakan dalam situasi formal atau situasi resmi. Nah, kata tidak baku ya sebaliknya, yang tidak digunakan dalam situasi tidak formal. Kata baku itu terdapat di dalam kamus, sedangkan kata tidak baku itu tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Ya, cara ngeceknya gitu. Misalnya, Bu, saya bisa tahu itu kata baku atau tidak baku dari mana? Kamu cek di dalam kamus. Ada apa tidak kata itu di dalam kamus ya. Maka dari itu Ibu himbau sih, Ibu harap sih kalian punya ya kamus bahasa Indonesia, atau enggak di aplikasi tuh banyak banget kamus bahasa Indonesia. Kalian cari aja di Play Store, itu pasti ada ya. Nih contohnya ya, Ibu kasih contoh kata tidak baku. Analisa itu ternyata kata tidak baku, yang bakunya adalah analisis ya. Nah, inframerah itu penulisannya tidak dipisah tetapi digabung. Kalau dia dipisah menjadi kata tidak baku gitu. Antioksidan juga harus digabung. Nah, hipotesa itu juga kata tidak baku. Yang baku adalah hipotesis. Caranya gimana sih mau ngeceknya nih? Ibu kasih tahu ya. Ibu punya kamus bahasa Indonesia aplikasinya. Kita lihat nih. Sebentar nih, kita cari kata yang tadi ya, hipotesa. Tuh, bentuk tidak baku dari hipotesis. Jadi yang baku adalah hipotesis. Contoh, apotik. Apakah baku? Bentuk tidak baku dari apotek. Oh, ternyata yang baku adalah kata apotek. Nah, ini bisa kalian download nih kamusnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada aplikasinya. Kalian cari aja di Play Store. Nah, sampai sini paham ya? Nah, setelah itu ada berbagai macam jenis pola pengembangan isi laporan. Nih, ini ada contoh-contohnya nih. Kalau kalian pengen bikin laporan hasil observasi, ini banyak referensinya nih. Ada contoh 1, contoh 2, contoh 3. Kalian bisa jadikan ini sebagai referensi ya. Oke, lanjut. Ini ada salah satu contoh satu teks laporan hasil observasi kucing.
Tapi ini bukan menceritakan kayak teks deskripsi. Kalau teks deskripsi kan mendeskripsikan ya kucingnya itu warna apa, kucingnya sifatnya bagaimana gitu kan kalau deskripsi. Kalau laporan hasil observasi walaupun sama-sama misalnya judulnya kucing, tetapi kalau di teks laporan hasil observasi itu dijelasin dulu nih dari awal. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Kucing merupakan hewan dari kelas mamalia. Nah, dari sini aja udah kelihatan nih. Ini merupakan teks laporan hasil observasi. Kenapa? Dari ciri bahasanya memakai istilah-istilah tertentu. Istilah apa? Biologi. Mana? Mamalia. Mamalia itu istilah dari cabang ilmu biologi. Seperti itu. Nah, kucing itu jenisnya karnivora. Nah, terus ada nama ilmiahnya. Jadi walaupun judulnya sama kayak teks deskripsi, tapi isinya beda sekali. Jadi kalau di teks laporan hasil observasi itu melaporkan dari mulai jenisnya, kelompoknya gitu ya, sampai ciri fisiknya gitu. Pokoknya kalian laporkan deh setelah kalian amati semuanya dan berdasarkan fakta dan ilmu pengetahuan. Ya, itu namanya teks laporan observasi. Oke, selanjutnya ada kalimat efektif. Nih, adik memakai baju berwarna merah. Nah, adik memakai baju berwarna merah itu kalimat tidak efektif. Ya, kenapa? Karena itu pemborosan kata. Kenapa? Karena cukup adik memakai baju merah. Itu sudah mewakili bahwa ya sudah tahu bahwa adik memakai baju berwarna merah. Kata berwarnanya tidak usah ditulis. Adik memakai baju merah, gitu aja cukup. Nah, itu namanya kalimat efektif. Kalimat efektif tuh kalimat yang tidak boros kata, yang menggunakan kata seperlunya. Seperti itu. Yang kedua, para tamu-tamu datang tepat waktu. Nah, di sini pemborosan nih. Kata para menunjukkan banyak. Tamu-tamu juga menunjukkan banyak. Jadi ketika digabung para tamu-tamu, nah itu pemborosan. Yang betul gimana? Pilih salah satu. Mau menggunakan para tamu atau menggunakan tamu-tamu. Karena pengulangan kata tamu-tamu, teman-teman itu berarti banyak. Tamunya banyak, temannya banyak, lebih dari 3. Kalau pakai para juga sama, artinya banyak. Para teman itu berarti banyak. Nah, yang betul gimana? Nih, para tamu datang tepat waktu. Bu, kalau paranya dihilangkan boleh nggak? Boleh. Tamu-tamu datang tepat waktu. Jadi antara para dan satu kata tamunya dihilangkan. Sampai sini paham ya? Oke. Yang ketiga, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kenapa ini tidak baku? Nih, kita lihat di sini. Mahasiswa perguruan tinggi. Nah, kata yangnya itu tidak usah. Mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Sampai situ aja, itu namanya kalimat efektif. Ada lagi, sejak dari pagi dia termenung. Ada pemborosan kata di sini. Mana pemborosan katanya? Nah, kata darinya tidak usah, sudah ada kata sejak. Kata sejak dengan dari itu memiliki makna sama, ya. Jadi mau pilih kata sejak atau dari, misalnya dari pagi dia termenung atau sejak pagi dia termenung, boleh kayak gitu. Itu namanya kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Sampai di sini paham ya? Kalau ada yang ditanyakan boleh banget kalian tanyakan ke ibu. Semoga kalian paham. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih ya.